suara, nyalakan Nyalakan suaramu. suaramu. Yeay! Halo, jadi pada episode podcast kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas Girl Up ITS. Yeay! Oke, nah sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, jadi aku mau tahu dong Girl Up sendiri itu apa sih? Oke, jadi Girl Up sendiri itu adalah inisiatif dari UN Foundation yang bertujuan untuk memajukan hak perempuan, terus kesempatan-kesempatan buat perempuan, dan juga to achieve gender equality, kayak gitu sih. Oke, jadi emang dari UN Foundation sendiri ya? Nah, kalau dari Girl Up ITS sendiri tuh asal mula tercetusnya Girl Up ITS tuh kayak gimana? Ya, jadi Girl Up ITS itu sendiri didirikannya baru tahun ini, 2020. Dan kenapa didirikan? Karena untuk meningkatkan awareness dan memulai diskusi tentang hak-hak perempuan untuk mahasiswa ITS gitu. Oke, jadi emang Girl Up ITS ini urgensitasnya juga emang dari dalamnya ITS itu sendiri ya? Nah, kalau itu visi misi dari Girl Up ITS sendiri itu apa? Oke, kalau visinya, Girl Up itu sebagai wadah untuk membicarakan isu gender secara inklusif dan memperjuangkan hak-hak perempuan agar terwujudnya lingkungan yang progresif dalam usaha mencapai gender equality gitu. Nah, buat misinya sendiri kita ada 3. Yang pertama, mengedukasi masyarakat, terutama mahasiswa ITS, terhadap isu-isu kesetaraan gender. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya di bidang leadership dan kekerasan. Kenapa kita milih 2 bidang itu? Karena kita udah, sebelum kita mendirikan Girl Up ITS nih, kita tuh udah mengadakan survei. Kayak kita memberikan beberapa bidang yang kira-kira ada di gender, yang kira-kira perlu dibahas lah gitu. Dan kita nanya ke mahasiswa ITS, kira-kira kalau kita mau buat Girl Up di ITS ini, mana sih isu yang paling urgent? Karena kan nggak mungkin kan kita mau fokus ke semuanya gitu. Dan setelah kita dapat feedback-nya, ternyata mahasiswa ITS tuh ngerasa bahwa 2 isu ini, yaitu leadership dan kekerasan, itu yang perlu banget dibicarakan dan diperjuangkan gitu di ITS. Terus yang ketiga adalah berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan isu perempuan. Jadi nanti kita bisa kerja sama-sama ISEC atau bahkan kayak gini kerja sama-sama HMTL. Oke, nah kalau kita sebagai mahasiswa nih khususnya di kampus teknik kan ya, kan sering tuh kita dengar pembahasan tentang women in STEM. Tapi beberapa orang dari teman-teman ini mungkin masih ada yang belum tahu tentang women in STEM itu apa. Mungkin dari teman-teman Girl Up ITS bisa jelasin dong apa itu women in STEM? Oke, women in STEM itu berarti keterlibatan perempuan di bidang-bidang STEM. Apa itu bidang STEM? STEM itu sebenarnya singkatan. Jadi S itu science, T itu teknologi, E itu engineering, dan M itu mathematics. Jadi ternyata jika dilihat datanya, ternyata keterlibatan women in STEM ini sangat-sangat minim gitu. Dan makanya Girl Up ITS, salah satu fokus dari Girl Up ITS ini adalah women in STEM itu. Karena kan kita di kampus teknik dan juga kan mahasiswa ITS kebanyakan jurusannya jurusan engineering gitu. Jadi kita mau membawa awareness mahasiswa ITS bahwa kita ini beruntung loh, kayak masih banyak perempuan yang di luar sana, masih banyak banget anak-anak perempuan yang belum bisa belajar atau membangun karir di bidang STEM kayak gitu. Oke, kalau untuk women in STEM di ITS sendiri itu apa sih menurut kalian, pendapat kalian? Kalau ITS itu sendiri, persentase sarjana perempuannya itu 50%, tapi semakin tinggi gelarnya, itu semakin menurun juga. Jadi kalau untuk di masternya itu 30%, dan untuk di gelar dokternya itu 18%. Tapi ITS itu udah usaha gitu untuk meningkatkan persentase itu dengan cara ITS pernah menggelar acara yang berjudul WISE. WISE itu temanya the Rise of Women is the Rise of Nation. Jadi itu tuh bertujuan untuk membuka wawasan wanita, khususnya mahasiswi, tentang isu kesenjangan gender, di mana isu itu sering dan masih diperdebatkan khususnya di bidang STEM gitu.
Nah, jadi di ITS sendiri tuh tidaknya udah ada usaha untuk membuka wawasan teman-teman nih tentang Women in STEM itu sendiri ya. Nah, untuk penyebab dari ketimpangan Women in STEM itu apa sih? Oke, kalau ngomongin alasan, sebenarnya pasti alasannya banyak dan waktunya mungkin nggak cukup kalau mau dibahas satu-satu. Cuman mungkin kita ambil 3 yang mungkin paling dominan, 3 alasan terbesar gitu. Yang pertama adalah gender stereotype. Jadi bidang STEM ini sering dipandang sebagai bidang yang laki-laki atau bidang yang maskulin gitu. Jadi anak-anak perempuan ini waktu masih kecil nggak ada bayangan bahkan buat masuk ke bidang STEM. Terus yang kedua adalah male dominated culture. Jadi karena emang perempuannya sedikit di bidang-bidang STEM ini, kondisi kerjanya, kondisi kampusnya, terus kayak uh, budaya-budayanya itu iya, jadi kayak kurang fleksibel dan kurang mendukung gitu loh buat perempuan buat masuk ke sana. Dan yang ketiga adalah kurangnya role model buat perempuan di bidang STEM. Jadi anak-anak perempuan tuh punya sedikit banget panutan yang bisa mereka jadikan kayak idola istilahnya buat menginspirasi mereka masuk ke bidang STEM gitu. Oke, jadi beberapa tadi kalau aku boleh simpulin, yang pertama tuh ada gender stereotype ya Sam ya. Jadi kayak emang dari kecil tuh mereka tuh didoktrin bahwa hal-hal yang berbau teknik atau engineer itu emang khusus untuk orang-orang yang maskulin gitu, bukan buat cewek-cewek kayak gitu. Nah, yang kedua ini ada man dominated culture. Jadi karena emang dari awal tuh udah sedikit orang-orang cewek ini yang kerja atau berada di lingkungan di bidang STEM. Jadi emang berlanjut sampai selanjutnya tuh dikit malahan. Nah, yang ketiga itu ada few role model. Jadi emang sedikit role model yang bisa dijadikan idola yang mereka tuh cewek. Jadi kebanyakan tuh role model mereka tuh cowok. Akhirnya mereka ya tadi nggak ada kepikiran buat anak-anak cewek tuh nggak ada kepikiran buat menuju ke STEM tadi. Nah, kalau untuk cara menutup ketimpangan woman in STEM itu apa ya? Kalau bisa dijelasin. Cara menutupnya itu bisa dengan cara memberikan anak perempuan keterampilan dan kepercayaan diri untuk berhasil dalam bidang STEM. Terus bisa juga dengan meningkatkan pendidikan STEM dan dukungan untuk anak perempuan mulai dari usia dini. Lalu bisa dengan cara berusaha untuk meningkatkan minat perempuan ke bidang STEM di perguruan tinggi dengan membuat lingkungan dan praktik dalam studi STEM agar lebih ramah bagi perempuan. Oke, jadi tadi udah dijelasin sama Zelby beberapa cara untuk menutup ketimpangan di bidang STEM. Nah, karena udah masuk ke penghujung acara nih. Nah, dari teman-teman Girl Up ITS sendiri nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana tentang Women in STEM? Oke, kalau buat pesan-pesan, mungkin jadi kita sebagai perempuan-perempuan yang mahasiswa ITS kan pasti semuanya udah di bidang STEM nih. Jadi kita harus sadar bahwa setelah kita tahu bahwa persentase women in STEM ini dikit banget, kita harus sadar bahwa kita tuh termasuk beberapa yang beruntung gitu. Karena kita bisa belajar dan bisa nanti ke depannya mungkin bisa lanjut berkarir di bidang STEM kayak gitu. Dan dan setelah kita tahu kita beruntung ini tadi, kita harus bisa semacam give back lah ke orang lain. Gimana caranya? Mungkin kalau punya ponakan yang kecil-kecil, dikasih tahu atau mungkin diajarin pelan-pelan. Mungkin nggak langsung diajarin pelajaran matkul kuliah, tapi kayak lebih diinspirasi dan dibuka wawasannya gitu lah. Kalau misalnya ke depannya dia tuh bisa kok berkarir di bidang STEM, dia bisa kok jadi engineer, dia bisa kok jadi dokter kayak gitu. Jadi kita tuh harus ingat kalau kita tuh harus give back ke perempuan-perempuan di sekitar kita juga. Dan kemarin kita tuh baru aja ada IG Live sama Kak Maya, dan satu hal yang dia bilang yang menurut aku penting banget adalah, kenapa sih kalau kita harus support other women, dan karena kata Kak Maya adalah, karena jika kita support other women, misalnya aku support Zelby itu nanti bakal support perempuan lain, dan perempuan yang disupport Zelby itu bakal support perempuan lain juga. Jadi kayak circle gitu loh, never ending circle gitu. Jadi kenapa itu pentingnya? Jadi kayak one person at a time aja sebenarnya gerakannya. Jadi itu pesan-pesan terakhirnya. Semoga podcastnya bermanfaat. Oke, makasih banget nih Mbak Saima. Jadi karena tadi udah ada pesan-pesan dari Saima nih,
Mungkin Zelbi bisa nambahin pesan-pesan yang lain. Ya, karena tadi pesan dari Mbak Syaima udah keren banget. Jadi aku cuma mau bilang kalau jangan lupa follow IG-nya Gelap ITS, yaitu @gelup.its. Karena kita bakal ada event-event seru lainnya, jadi di-follow ya. Jadi buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa untuk follow @gelup.its karena nanti bakal ada info-info tentang event menarik dan juga wawasan-wawasan baru kalian tentang Girl Up ITS itu sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya buat Saima dan juga Zelbi.